Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat kitab Ratapan. Hari ini kita akan belajar di kitab Ratapan. Ini kitab yang luar biasa sekali. Kita akan banyak gali firman di dalam sini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara ajaib dan dahsyat. Sekalipun kita ini mengalami tekanan, himpitan, dan persoalan. Sekalipun kita tertekan, nggak ada jalan keluar. Mengalami masalah yang buruk, mengalami hidup yang rasanya pahit, nggak ada manis-manisnya. Dari muda sampai tua mengalami hal yang mengerikan, hal yang nggak enak. Orang itu biasanya kalau sudah mengalami masa sulit, orang itu biasanya kalau sedang mengalami tertekan, butuh didoakan. Paling merasa menderita sejagat raya, paling butuh dikasihani, paling butuh diperhatikan dan merasa menderita sendiri. Nah, kalau kita ini sedang alami seperti itu, kita itu butuh Tuhan. Kita itu perlu Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita akan melihat apa yang terjadi di Ratapan pasal yang ketiga ini. Orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami kesesakan, pasti merasa ditinggal Tuhan, kok doanya nggak dijawab Tuhan. Selama ini kok aku nih ngalami kayak begini terus Tuhan. Apakah engkau timpakan malapetaka, sengaja engkau nggak jawab aku, dan lain sebagainya. Kita akan lihat apa yang dikatakan di kitab sini. Ratapan pasal yang ketiga mulai yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan, tidak ada terangnya. Orang yang mengalami masalah yang ruwet, masalah yang sulit, hidupnya itu merasa gelap, merasa susah, merasa paling menderita, merasa perlu dikasih, perlu didoakan, perlu ditumpangi tangan oleh semua hamba Tuhan kalau bisa, biar tetap mengalami breakthrough dan terobosan. Tidak tahunya bahwa semua itu diizinkan Tuhan untuk ngajarin harusnya dewasa di dalam Kristus. Tuhan kadang membawa kita ke dalam tempat kegelapan yang seakan-akan gak ada terangnya. Orang yang mengalami masalah kan mengalami seperti ini. Kok belum ada breakthrough ya? Kok belum ada terobosan ya? Kok masih kayak begini terus? Aku udah lelah, aku udah capek, aku udah jenuh, aku udah mumet, udah pusing. Belum mengalami breakthrough dan terobosan. Suamiku yang kabur belum balik, istriku belum berubah dan bertobat, kelakuannya tambah buruk dan tambah jahat, ekonomiku belum dipulihkan, ngalami masalah-masalah sulit, dan seakan-akan gak ada pengharapan. Semuanya gelap dan tidak terlihat terang. Masa depan penuh pengharapan itu gak ada loh. Semuanya gelap, gak jelas. Masa depannya masih belum jelas ujung pangkalnya seperti apa. Nah, padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita di balik semuanya itu. Sesungguhnya aku dipukul berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Merasa ada tekanan-tekanan yang berat dalam hidupnya. Karena apa? Berat menjalani hari demi hari. Saya pernah mengalami masa-masa seperti ini. Rasanya kok berat ya Tuhan. Kok rasanya gelap, gak ada jalan keluar. Rasanya masa depan gak terlihat apa-apa. Sebatas tembok kanan kiri tembok Tuhan. Kok berat jalani hari-hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Bayangkan. Sampai orang itu kalau udah stres, udah bingung, udah kacau, mengalami tekanan yang berat, biasanya beban badannya itu, berat badannya itu turun drastis. Nah memang begitu. Rasanya lemah, lesu. Alkitab Amsal ngomong begini loh. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka lemah kekuatanmu. Kamu akan jadi letoy. Kamu gak punya kekuatan. Imanmu pun akan lemah. Nah, kita butuh Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kita nggak tahu jalan keluar kita seperti apa, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita dalam segala hal. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan, keputusan-keputusan kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Ayat yang kelima, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Yang orang kalau sudah tertekan, ngadepi masalah dan persoalan, sudah nggak ada jalan
keluar, tembok kanan kirinya, pusing, stres, bingung, sedih, dan hidup menderita. Ini semua orang kadang ngalami masalah-masalah tertentu. Rasanya kok Tuhan jauh ini. Kemana-mana kepentok tembok, kemana-mana nggak ada jalan keluar, kemana-mana kok belum ada terobosan. Ini piye toh Tuhan? Ini gimana ini? Ini ya apa toh Tuhan? Kok belum ada jalan keluar sama sekali? Ini semuanya kok rasanya gelap semua, ini piye ini? Ayat yang ke-6. Ia menempatkan aku dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Terus tidak ada kehidupan rasanya. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Berapa banyak orang alami seperti ini. Sudah nyembah, rasanya hampa dan kering. Berdoa rasanya mentok ke plafon. Sudah baca firman, rasanya kok nggak ada apa-apa. Doa deklarasi, memperkatakan firman, puasa, bahkan meditasi firman, kok rasanya Tuhan itu jauh. Belum terlihat terobosan dan Tuhan seakan-akan menjauh dari kita. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu di samping kita. Dia menjagai, memproteksi, melindungi. Bahkan dia mengurapin kita. Tuhan mau lihat reaksi hati kita yang terdalam itu ngapain ketika kita ini mengalami kesesakan. Kita mengalami merasa ditinggalkan, merasa doa kita nggak dijawab Tuhan. Kita seakan-akan terhimpit, semua beban berat ini kita timpakan. Hidup kita seakan-akan nggak ada pengharapan sama sekali. Apakah Tuhan meninggalkan? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai kita. Tuhan mengurapin kita. Tuhan memimpin kita ke dalam breakthrough dan terobosan. Tuhan selalu membawa kita ke dalam perkara-perkara ilahi. Memang kadang diizinkan kita itu ngalami hal yang tidak enak di dalam batin kita. Sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan sedang merendahkan kita supaya kita nggak sombong. Kita itu tetap jadi orang yang rendah hati. Ketika Tuhan dapatin hati kita ini rendah hati, ketika Tuhan dapatin hati kita ini sungguh-sungguh tetap mencintai dan mengasihi Tuhan, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan akan bawa kita mengalami perkara-perkara besar. Tuhan akan bawa kita dalam perjalanan menikmati breakthrough dan terobosan untuk ke depan, untuk dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikan tidak terlalui. Berat menjalani hidup aja rasanya berat. Rasanya terlalu banyak rintangan, terlalu banyak godaan. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Udah, gak ada pengharapan istilahnya nih. Ia membelokkan jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panahnya. Ini loh orang kayak begini nih. Ada orang-orang tertentu yang mengalami masalah dan sampai hari belum mengalami terobosan. Ini posisimu itu seperti ini loh. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Sampai orang-orang di sekitar kita itu gak menghormati, mengejek, seakan-akan mereka merasa kita ini menjadi bahan tertawan dan bahan cemoohan. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan dan memberi aku minum ipuh. Gak ada enak-enaknya hidupnya. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu sampai ngilu hidupnya. Udah gak makan nasi lagi, makannya kerikil. Karena hatinya itu terlalu tertekan begitu hebat, luar biasa. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupakan kebahagiaan. Orang kalau udah terlalu pahit hatinya, dia lupa dengan semua yang manis. Bahkan karena sudah terlalu lama menderita, terlalu lama tertekan, ketika diomongin tentang janji Tuhan, kamu akan mengalami breakthrough dan terobosan, tidak percaya. Kenapa? Karena terlalu pahit hidupnya menjalani, terlalu tertekan, terlalu teraniaya, terlalu
berat beban hidupnya selama ini. Ketika diberikan janji tentang kemenangan, ketika Tuhan ngomong akan terjadi breakthrough dan terobosan, halah mana mungkin. Orang nyatanya selama ini nggak terjadi apa-apa. Banyak orang yang putus asa ketika menantikan janji Tuhan digenapi. Nah, kita harus melihat Tuhan tidak akan pernah berdusta. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dia selalu akan menepatin janjinya. Allah kita itu adalah yang luar biasa. Justru waktu dalam kesesakan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kita akan menikmatin semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan itu dan tertekam di dalam diriku. Orang itu, kalau hatinya yang diingat adalah semua yang buruk, semua yang jelek, semua yang pahit, semua yang sengsara, kekurangan, kemiskinan, penderitaan yang selalu diingat, jiwanya itu loh jadi tertekan. Lupa bagaimana? Nggak tertekan. Nyatanya memang itu kenyataan. Kita itu harusnya melihat janji Tuhan, bukan realitanya. Karena kita melihat realita hari ini, ya kita akan babak belur. Memang kenyataan yang kita ngalami hari ini, belum mengalami breakthrough, belum mengalami terobosan, masih berjuang, masih tertekan, masih babak belur. Tapi yang kita lihat adalah janji Tuhan, yang kita perkatakan janji Tuhan. Apa yang kita perkatakan suatu hari itu akan jadi kenyataan. Kalau engkau memperkatakan baik, masa depanmu akan menjadi baik. Kalau engkau memperkatakan buruk, masa depanmu akan menjadi buruk. Semuanya tergantung dari keputusan hati kita ketika kita ini mengalami tekanan, himpitan, dan persoalan. Kita mau memperkatakan apa? Dan kita mau memilih apa? Itu yang akan menentukan masa depan kita itu seperti apa di dalam Tuhan. Tapi kalau yang kita ingat-ingat dengan semua penderitaan, kepahitan, bagaimana kita dilukai, bagaimana kita dihianatin, bagaimana kita disakitin, dihabisin, dibikin melarat, dibikin miskin, dianiaya, dituduh, difitnah, dan diperlakukan buruk. Akhirnya apa kalau diingat-ingat seperti itu? Jiwamu tertekan. Loh, orang yang jiwanya tertekan itu nggak bisa mengalami pertumbuhan secara rohani loh. Dia akan selalu mengingat hal yang buruk. Dia akan selalu mengingat hal yang jelek. Dan akan ingatan-ingatan itu membelenggu dan menguasai hidupnya. Sehingga tidak bisa percaya dengan janji Tuhan. Nah, orang-orang model kayak sebegini ini harus belajar memperbaharui pikirannya. Kembali selaras dengan firman Tuhan. Ngalami terobosan dalam hidupnya, pertobatan yang murni. Kalau ada orang-orang terbelenggu begini nih, pikirannya harus selaras dengan firman. Kalau pikirannya nggak selaras dengan firman, ujungnya dia akan terbelenggu dan semakin menjadi jahat. Kita harus menyelaraskan pola pikir kita dan cara pandang kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita ini nggak selaras dengan firman Tuhan, ketika kita ini dibawa ke dalam suatu kenyataan yang pahit, yang nggak enak, yang mengecewakan, kita akan turun, iman kita akan drop, kita akan jadi malas, bahkan kita akan menjadi tawar hati. Tapi ketika kita ini melihat fokus apa yang Tuhan mau janjikan, fokus apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan kita akan melihat hidup kita itu penuh semangat, hidup menjadi powerful, luar biasa, punya kegairahan, semakin hari semakin cinta Tuhan, karena melihat bukti penyertaan Tuhan, kuasa dan kedahsyatannya dalam hidup kita. Jangan izinkan jiwamu tertekan oleh sesuatu yang sifatnya duniawi, sifat yang tidak kekal. Jiwamu harus merdeka di dalam Kristus kok. Kalau jiwamu diisi firman, ngerti kebenaran firman Tuhan, di Yohanes 8 ayat 32, firman yang kamu ketahui, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, sehingga hidupmu merdeka dan bahagia. Banyak orang jiwanya tertekan, stres, bingung, kacau, panik, nggak bisa mikir lagi tentang masa depannya. Yang diingat-ingat yang buruk, hal yang busuk, hal yang melukai, hal yang menyakiti. Kalau yang diingat-ingat seperti itu, kau seperti menjerumuskan dirimu pada pelukan setan. Tidak heran hidupmu akan dikuasai setan begitu rupa, dan kau susah melihat janji Tuhan. Tapi ketika bayangan masa lalu yang buruk itu datang kepada Tuhan, minta diambil sampai ke akar-akar. Tuhan akan pulihkan hatimu. Tuhan akan pakai hidupmu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan mau kita itu merdeka. Jadi pikiran, kemauan dan kehendak kita itu merdeka sepenuhnya
dan ngikutin kehendak Tuhan. Tidak dikuasain masa lalu, tidak dijerat oleh masa lalu dan tertekan. Kalau jiwa kita merdeka, kita bisa nyembah Tuhan pun dengan bahagia. Kita bisa nyembah Tuhan dengan free, bebas. Sekarang kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Tapi orang yang jiwanya tertekan, mukanya tertekuk, cepat tua, gampang tersinggungan, gampang marah, gampang ngambekan, bagaimana mungkin Tuhan bisa percayakan hal besar orang model kayak begini? Orang kalau jiwanya tertekan, hidupnya tidak akan bahagia loh. Hidupnya akan justru tertekan terus dan akan ketus ngomongnya, nyakitin orang lain dan terus nyakitin orang lain. Sampai hidupnya dipulihkan, baru dia akan menjadi berkat. Ada orang-orang tertentu yang jiwanya tertekan tuh mukanya tuh bermuram durja. Mukanya nggak mencerminkan kebahagiaan. Loh, bagaimana mungkin bisa menikmati hidup? Wong Tuhan datang hari ini untuk memberikan kita hidup, berikan kita kelimpahan supaya kita bisa menikmati hidup dalam kelimpahan. Kok tambah stres, bingung, kacau? Kalau engkau sedang mengalami hal seperti ini, tertekan dalam jiwamu, artinya engkau butuh bertobat dan balik kepada Tuhan. Ayat yang ke-21. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Powerful sekali. Powerful sekali. Dengerin baik-baik. Hari ini kau sedang mengalami tekanan, himpitan, persoalan. Sampai kamu aja gak dapat berkat. Pingin rasanya mau makan kerikil. Ayat yang sebelumnya tadi. Tetapi Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak berkesudahan. Kalau dahulu Tuhan pernah bikin breakthrough dan terobosan. Kalau zaman dahulu telah bikin pertolongan terhadap bangsa Israel dari perbudakan. Hari ini pun juga Tuhan yang sama sanggup melepaskan hidupmu dari perbudakan. Kalau zaman dahulu Tuhan tolong Musa, tolong Daniel, tolong Daud, tolong Yusuf. Hari ini pun Tuhan juga akan lakukan yang sama. Tolong hidupmu dalam persoalan dan masalahmu yang terjadi hari ini. Bagian hatimu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jiwamu harus merdeka di dalam Kristus. Nah, jiwa yang merdeka ini tidak akan terjadi sampai kita itu menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Mempersembahkannya jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Kasih setia Tuhan luar biasa, powerful dan dahsyat. Tak habis-habisnya rahmatnya. Bahkan Tuhan sediakan setiap pagi. Selalu Tuhan berikan berkat baru. Setiap hari Tuhan berikan berkat yang baru. Tuhan berikan anugerah yang baru. Tuhan ngomong dengan firman yang baru, yang fresh, yang menguatkan, meneguhkan hati kita. Tambah hari hidupmu tambah bahagia. Tambah hari hidupmu tambah semakin dewasa di dalam Kristus. Penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Ayat yang lain ngomong, biarlah kesusahan sehari untuk sehari. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Besok ada kesusahan yang lain. Kesusahan hari ini harus selesai dalam hadirat Tuhan. Kita nggak perlu bawa-bawa, kita nggak perlu ingat-ingat. Sebelum tidur kau menyerahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan, semua masalahmu. Kesusahan sehari untuk sehari. Tetapi kasih setia Tuhan selalu baru. Rahmatnya besar setiamu. Dan dahsyat keajaibanmu. Tuhan berikan berkat selalu baru setiap hari. Anugerahnya, kemurahannya, kasih setianya, urapan dan kuasa otoritasnya, berkat jasmani maupun rohaninya selalu baru Tuhan berikan kepada kita. Bagianmu harus melihat kebaikan Tuhan, bukan melihat kebusukan dan kejahatan. Berapa banyak orang hari ini terjebak dengan kehidupan masa lalu yang terlalu mengecewakan sampai dipikirin, nggak bisa melupakannya. Detik hari ini kau dengar firman ini, lupakan masa lalumu, buang dalam hadirat Tuhan, serahin ke Tuhan. Biar Tuhan sedang ngurusin dan kamu fokus kepada masa depan bersama Tuhan Yesus. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Amin. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dia mau hidup kita yang ada ini dipakai untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi. Jangan terjebak dengan masalah yang kamu alami. Masalah itu ada masa expirednya.
Ada masa kadaluarsanya dari setiap masalah itu. Dan kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Fokus kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku. Benar nggak Tuhan jadi bagianmu? Kalau Tuhan bagianmu, benar-benar nempel dalam hidupmu, Tuhan menjadi satu-satunya raja yang memerintah dalam hidupmu, engkau akan berkata, jiwaku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau Tuhan menjadi bagianmu, kamu punya pengharapannya di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Nanti baca seluruh kitab Efesus. Kalau ada kata di dalam Kristus, itu akan menjadi bagianmu, menjadi milikmu. Kalau kita di dalam Kristus, kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti ada perlindungan, pasti ada berikan breakthrough dan terobosan, pasti ada pemulihan, pasti ada hal besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan adalah baik. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pengharapan kita ketika kita menghadapi masalah bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan yang harus jadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-25, perhatikan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Memang Tuhan baik. Tuhan itu baik dan luar biasa. Tuhan itu nggak baik buat orang-orang yang melakukan dosa. Karena apa? Cepat atau lambat dia akan menerima penghukumannya. Tapi Tuhan tuh sampai hari ini tuh baik sama kita. Kita aja yang kurang baik. Tuhan the best loh. Kita bikin dosa berkali-kali, kita bikin pelanggaran berkali-kali. Tuhan masih tetap mau terima. Tuhan masih tetap mau urapi. Tuhan masih tetap mau pakai kita. Tuhan yang kita sembah itu penuh pengasih dan pengampun. Selama hati kita itu nempelnya sama Tuhan, selama hati kita ini mau bertobat dan balik kepada Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan tolong, Tuhan akan lakukan mujizat dan keajaiban dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, adalah baiknya bagi seorang pria memikul koknya pada masa mudanya. Ini kemarin pagi saya udah bahas, Bapak Ibu bisa dengerin. Kalau kita ini dari muda belajar pikul salib, sangkal diri, ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam ketepatan ilahi, bertindak tepat seperti apa yang Tuhan mau, bergaul intim dengan hadirat Tuhan setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu, kita akan melihat hal besar di masa tua kita. Kita akan melihat pertolongan ilahi. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi yang bekerja dalam kehidupan kita. Di masa-masa tua nanti kita akan menikmati sebuah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kalau masa mudanya belajar pikul salib, sangkal diri, tambah hari tambah urapanmu double porsi. Bergerak dalam karunia Tuhan, bergerak dalam urapan Tuhan, menjadi dampak bagi banyak orang. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam kalau Tuhan membebankan. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada pengharapan. Biarlah ia memberikan pipinya kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya mengucilkan. Saya bilang di awal bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru. Setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi itu ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya. Tetapi Tuhan tidak selama-lamanya mengucilkan. Tuhan akan tolong segera. Tuhan itu selalu tidak tegaan sama orang-orang yang mengasihi dan mencintai Dia. Ketika Tuhan, berkali-kali Tuhan mau hukum bangsa Israel, tapi hati Tuhan tidak rela. Ketika kita ini sebagai anaknya menyembah Tuhan dan mencari Tuhan, Tuhan selalu kita itu dipeluk, diproteksi, dijagai. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri babak belur, kacau dan berantakan. Hanya kita saja sering meninggalkan Tuhan, sering tidak memikirkan Tuhan. Coba sekarang belajar kita memikirkan, memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Itu yang akan membawa hidup kita semakin hari semakin diubah dan kenal Tuhan. Tuhan selalu penuh belas kasihan sampai hari ini. Sebelum kita bertobat saja, Yesus rela mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Apalagi hari ini yang kita mencintai dan mengasihi Tuhan, kita semakin diproteksi, dijagai Tuhan, semakin dibawa dalam hadiratnya.
untuk kita menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupmu menderita sendiri. Tuhan akan tolong. Ayat 32 perhatikan baik-baik. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Bukankah ketika kita ini bikin dosa dan belum bertobat, memang diizinkan, dihajar kadang kalau perlu. Tapi ketika engkau ini bikin dosa dan bertobat, Tuhan itu menyayangin kita. Kadang Tuhan mendatangkan masa-masa kekeringan, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Loh, bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan tinggalkan. Sekalipun kau ngalami masa sulit hari ini, bukan berarti Tuhan tinggalkan kamu. Loh, ini udah saya bahas beberapa hari yang lalu. Hari ini kau mengalami masa sulit, tetap saja Tuhan campur tangan. Contohnya apa? Contohnya Tuhan tolong lewat perkara-perkara kecil di sekitar hidupmu. Dia sertai hidupmu, dia tolong hidupmu, dia berkati kamu dalam waktu kesesahan, waktu penderitaan, waktu tertekan. Itu bukti Tuhan peduli dan mengasihi kamu. Bangsa Israel sekalipun dibawa ke padang gurun yang tidak enak, yang hanya ada kaktus, ular, dan kalajengking. Beberapa orang dipakut ular mati loh. Tetapi Tuhan tidak pernah biarkan bangsa Israel sendirian di padang gurun. Dia sertai, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Bahkan Tuhan berkati hanya just enough, belum more than enough. Tapi Tuhan bukti menyertai. Hari ini pun kalau engkau sedang mengalami masa-masa padang gurun, masa sulit, masa sukar, bukan berarti Tuhan tinggalkan engkau sendirian. Kalau kita ini ditinggalkan Tuhan, ya kita kan biapa belur dihabisin setan loh. Tuhan sampai hari ini tuh peduli dan sayang sama kita. Dia memedulikan semua tindakan, dan apapun yang kita doakan Tuhan ingat dan Tuhan akan tetap jawab. Tuhan terlalu menyayangin kita sekalipun kita dibawa ke padang gurun, supaya kita ini belajar semakin hari semakin dewasa, mengasihi dan mencintai Tuhan, menomorsatukan lebih dari apapun juga. Amin. Tuhan itu baik sekalipun kita nggak baik. Hormatin Tuhan dalam hidupmu, kasih Tuhan dalam hidupmu. Hari ini kita mau dedikasikan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ingat, jangan pikirin masalahmu. Pikirin janji Tuhan dalam hidupmu. Pikirin janji Tuhan dalam hidupmu. Dia sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Sekarang perhatikan ayat yang ke-40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati kita dan tangan kita kepada Allah di surga. Dari semua penderitaan yang kita alami, dari semua tekanan, himpitan, dan persoalan yang kita alami, ujungnya kita harus mengkoreksi hati kita yang sampai kedalaman batin ini, memeriksa hidup nih loh. Selama ini posisi kita ini benar di hadapan Tuhan apa tidak? Jangan-jangan kita ini mengalami seperti ini, hal yang buruk, hal jelek karena kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan pelanggaran dosa di hadapan Tuhan, dan itu mendatangkan malapetaka, himpitan, tekanan, persoalan dalam kehidupan kita, ya kita harus bertobat. Kita harus berpaling kepada Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengangkat hati dan tangan kita kepada Bapa kita yang di surga. Kita bertobat, kita berubah untuk kembali kepada Bapa yang di surga. Hati kita, sikap kita, tindakan kita, ucapan kita harus benar-benar sungguh seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami pemulihan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita akan menikmati pemulihan. Kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Ujung dari semua persoalan, dan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, adalah pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Hari ini, selidiki, periksa hidupmu. Kalau didapatin kejahatan, kebusukan, dan kemunafikan, serta kenajisan dan kekotoran, berbalik kepada Tuhan. Bertobat, angkat tanganmu, akuin hidupmu, minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita mulai kembali hidup benar, mengasihi dan mencintai Tuhan, menomorsatukan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Amin.
Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materikan dengan darah Yesus terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Berkati semua orang yang mendengar firman ini tanpa terkecuali. Mereka diberikan pewahyuan dari Roh Kudus mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan. Berkati juga beberapa orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Nah, mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, sempurna seperti waktu penciptaan. Nah, mau berdoa semua orang yang mendengar firman ini, yang hamba-Mu sampaikan, diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.